Hari ini kita akan membahas tentang pendampingan masa remaja ya, menghadapi tantangan zaman. Ya, kita bacakan dulu ya beberapa kisi-kisi materi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu permasalahan apa saja yang sering terjadi pada anak remaja di zaman sekarang. Kemudian bagaimana orang tua itu menyikapi permasalahan anak remaja di zaman sekarang. Dan bagaimana mempersiapkan anak remaja di zaman sekarang. Nanti bersama pembicara kita, bersama narasumber kita, Kak Belinda Agustia, MPSI, psikolog. IG-nya beliau, @belinda_agustia. Silakan kalau ingin di-follow, silakan di-follow ya. Wajib di-follow. Ya, beliau ini merupakan psikolog anak dan remaja yang berpraktek di klinik tumbuh kembang Rainbow Castle sebagai co-founder dan psikolog klinis dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, kemudian beliau juga psikolog klinis di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat dari tahun 2020 sampai sekarang, dan juga psikolog sekolah serta kepala BK di homeschooling Kak Seto pada tahun 2012 sampai 2018. Beliau ini juga mendapatkan gelar psikolog klinis setelah menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia Depok. Ya. Ya. Ini sekali lagi saya bacakan Instagramnya beliau @belinda_agustia yang baru bergabung. Silakan di follow nanti setelah selesai kita live ya. Kita langsung masuk ke poin materinya ya, ya Kak ya. Ya. Yang pertama, talking pointnya adalah remaja itu sebenarnya di usia berapa sih? Dan bagaimana? Adakah fase-fasenya ini? Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kak Belinda. Ya, baik, terima kasih Mas Diki. Ya, jadi kalau dari tahapan tumbuh kembang, memang kita belajar di teori psikologi ya, bahwa ada rentang usia yang kita nyatakan sebagai, oh ini masuk ke remaja gitu ya. Nah, patokannya sebenarnya yang paling mudah adalah ketika anak kita nih sudah masuk ke masa puber. Nah, puber itu kan berarti sudah ada perubahan ya, dari segi fisik gitu ya, ataupun yang terlihat gitu, ataupun juga dari tugas perkembangan atau secara psikologisnya gitu. Nah, jadi kalau ditanya rentang usianya ya mungkin sekitar kalau sekarang ini 10-11 tahun gitu ya, yang udah mulai masuk mungkin SD akhir gitu ya, SMP awal sampai sekitar usia SMA kelas 3. Nah, itu yang kita sebut sebagai rentang usia remaja gitu. Nah, sebenarnya memang gini sih Mas Diki, kadang ada juga nih fase yang dibilangnya pra remaja, jadi peralihan gitu ya, dari mungkin tadinya kan kelas kecil ya, SD gitu ya, kelas 1, 2, 3. Nah, tadi itu peralihan masuk ke pra remaja gitu ya. Nah, biasanya peralihan itu tuh yang kadang juga terjadi banyak perubahan di anak gitu. Banyak orang tua yang ngeluh, kok anak saya jadi berubah drastis ya gitu. Yang tadinya mungkin kalem gitu ya, nggak, emosinya tuh stabil gitu ya, walaupun ya mungkin kalau masih usia-usia SD ya wajar lah ya, maksudnya belum bisa terlalu bisa mengolah emosi, tapi ini kelihatan ekstrim gitu. Nah, ini karena memang juga pastinya ada pengaruh hormonal gitu, sehingga ketika masuk masa remaja banyak hal yang mungkin nggak nyaman sih di anak remaja ini gitu ya. Nah, kalau kita bicara ke apa sih sebenarnya, jadi gini, kalau di psikologi itu setiap tahapan usia itu punya tugas, kita bilangnya gitu, tugas perkembangan. Nah, kalau kita bicara usia remaja, nah ini biasanya tuh identik dengan masa-masa di mana anak kita nih yang sudah mulai besar ini mulai mencari identitasnya gitu Mas. Jadi mungkin jadi kayak lebih banyak bertanya aja sih sebenarnya, aku tuh ngapain sih sekolah misalnya kayak gitu, atau kenapa sih aku mesti ngelakuin yang mama suruh gitu. Banyak mempertanyakan hal-hal yang mungkin dulu dia iya aja gitu, tapi sekarang kayak lebih kritis sih gitu, karena ini adalah fase yang wajar sebenarnya, karena mereka mulai mencari tahu gitu sebenarnya peran aku dalam masyarakat itu seperti apa gitu. Sehingga kadang kalau saya bilang buah si malakamanya, mereka juga jadi punya kecenderungan untuk berani mencoba hal-hal yang agak beresiko gitu, karena mereka mau tahu nih sebenarnya
eksplorasinya gitu ya, saya tuh punya batasan sampai mana sih gitu ya, bahwa aku tuh diterima segimananya sih sama lingkungan di sekitar aku gitu. Hal lain yang juga jadi note sebenarnya, akhirnya mereka ini juga sangat mempertimbangkan apa kata teman-temannya gitu. Jadi kayak istilahnya peer group gitu ya, peer pressure, gimana dia dilihat sama teman-teman itu menjadi penting, karena itu juga menjadi hal yang akan menjadi bagian dari pencarian identitasnya anak ini gitu kan. Makanya kan kadang mungkin kalau kita dengar mungkin anak-anak kita gitu ya, kayaknya aku tuh nggak ditemenin sama dia, atau misalnya aku pengen dong masuk ke kelompok ini gitu, kenapa ya mak, aku kok nggak, mereka kok nggak mau temenan sama aku dan sebagainya. Itu menjadi hal yang penting buat anak-anak kita yang mulai masuk masa remaja ini gitu. Jadi sehingga ya sebenarnya bersejalan ya Mas dengan tema hari ini gitu, bagaimana kita bisa mendampingi nih anak-anak remaja kita yang mulai punya kebutuhan tadi, kebutuhan untuk diterima sama lingkungan, mencari identitas, mencoba hal-hal baru yang beresiko gitu ya, tetap di jalur yang semestinya gitu. Iya, luar biasa. Jadi beberapa fase dari remaja itu kadang ada pengaruh dari luar juga ya. Yang pengaruh dari diri pribadi dari anak itu, misalkan bahkan bisa sampai dibawa ke rumah juga sampai orang tuanya pusing. Iya. Kemudian saya ingatkan lagi ya, ini bagi yang ingin bertanya silakan di kolom komentar baik di live IG maupun TikTok, silakan untuk bertanya mumpung ada ahlinya ini Kak Belinda. Kemudian yang kedua, ini talking point yang kedua ini Kak Belinda, ini adakah pola asuh yang berbeda atau ada perbedaan nggak sih saat kita mendampingi atau mengasuh anak remaja antara perempuan dan laki-laki itu? Ya, kalau untuk anak perempuan dan laki-laki ya. Iya. Nah, mungkin sebelum masuk ke masalah laki-laki perempuan, kita ngomongin masalah generalnya dulu kali ya Mas ya, bahwa ketika masuk masa remaja, secara umum gitu ya, secara garis besar, tentu kita harus melakukan banyak, saya sih bilang bukan perubahan, tapi lebih ke arah kita upgrade sih pengasuhannya gitu. Tadi bahwa mungkin kalau di usia-usia sebelum remaja, kita bisa nih ngasih arahan, ngasih instruksi gitu yang misalnya, oke, kamu ngelakuin aja A gitu ya, udah ikutin kata mama, ikutin kata papa, udah gitu. Kadang mereka oh ya udah ikutin. Tapi di masa remaja, nah kalau kita bikin kurva gitu ya, sebenarnya kurvanya itu harusnya kalau masa-masa kayak toddler, preschool, usia SD awal gitu ya, kita bisa banyak kasih istilahnya guidance gitu ya, yang cukup ketat gitu. Nah, masa remaja udah nggak bisa lagi kayak gitu. Gitu dalam arti kita udah mulai sifatnya bukan dilepasin juga gitu ya, bukan kita sama sekali kayak terserah di kamu mau ngapain, enggak, tapi cara kita memberikan arahan, batasan, ngasih instruksi gitu ya, udah sifatnya harus diskusi gitu, karena kalau cuma satu arah itu udah nggak masuk nih di mereka gitu ya, sehingga orang tua kayaknya harus belajar lagi nih gitu, harus upgrade lagi nih ilmu parentingnya gitu, karena mungkin dari cara komunikasinya udah beda juga, cara diskusinya juga beda, pendekatannya juga beda ketika masuk masa remaja. Nah, kalau ditanya apakah ada perbedaan pengasuhan untuk remaja laki-laki dan perempuan, secara umum sebenarnya nggak ada yang signifikan gitu ya, karena mungkin kan kesannya kalau cowok nih lebih serem tanda kutip gitu ya, maksudnya wah lebih bisa gitu ya Mas, ya gitu, istilahnya lebih begajulan gitu ya, atau lebih yang ngeri lah gitu, tapi nggak juga sih gitu, karena kadang kalau kita juga punya hubungan yang kurang harmonis sama anak perempuan kita juga akhirnya bisa juga gitu berpengaruh ke sana juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin pengasuhan, kalau dari saya pribadi nggak ada perbedaan yang signifikan sih kalau untuk laki-laki perempuan. Tapi kalau untuk masalah tadi ya, upgrade ilmu parenting gitu ya, dari yang usia mungkin yang tadinya lebih kecil ke remaja harus gitu, karena banyak penyesuaian yang perlu banget dilakukan oleh orang tua dalam mendekati si remaja ini gitu. Iya, karena kalau sudah remaja itu kadang punya kepribadian yang ini harus ini harus bisa dilakukan gitu loh.
punya Ya, kemauan yang tinggi gitu ya kadang. betul, Karena betul, juga sebagai betul. orang tua harus itu ya, harus apa namanya, bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, membuka membuka waktu untuk diskusi juga ya, itu penting Ya, juga ya Kak Belinda ya. betul, Baik, betul. itu. Untuk itu kalau di zaman sekarang ini, Hmm, yang sering terjadi ini ada nggak sih permasalahan yang umum terjadi untuk di kalangan remaja kalau zaman-zaman sekarang ini? ya, Itu contohnya seperti apa nih kasusnya? ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi gitu ya, Mm-mm. praktek gitu ya, Mas, ketemu Mm-mm. sama klien-klien saya yang remaja gitu ya. Sebenarnya sedikit banyak ada benang merahnya gitu ya, Mm-mm. permasalahan yang sering muncul di remaja ini gitu. Akarnya sebenarnya adalah masalah relasi dan komunikasi gitu. Mm-mm. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke bagaimana sih hubungan gitu ya, kedekatan antara orang tua dengan anak gitu. Mm-mm. Sehingga ketika si akarnya ini gitu ya, akar masalahnya ini tuh nggak tidak tidak diselesaikan gitu, outputnya bisa macam-macam sih Mas yang muncul di remaja gitu ya. Ada keluhan misalnya dari orang tua datang, oh anaknya ini nih menarik diri gitu ya, nggak mau sharing sama orang tuanya gitu ya. Bahkan Iya. beberapa kasus sekarang kalau sejujur boleh jujur ya, memang makin Mm-mm. ekstrim gitu, karena sampai ada yang oh iya, ada yang sampai memang melakukan percobaan bunuh diri gitu. Mm-mm. Ada yang sampai oh ini udah fix ketika saya cek gitu ya, ini ke arah depresi gitu. Jadi Mm-mm. sedih sih gitu ya, karena makin Mm-mm. kesini sebenarnya makin banyak masalah-masalah yang saya lihat cukup ekstrim di remaja Iya. kita, yang Mm. dimana akarnya ternyata tadi gitu ya, pas digali-gali oh relasi sama orang tuanya kurang baik gitu, komunikasinya juga nggak efektif gitu, sehingga istilahnya manifestasinya atau yang terlihat tuh jadi macam-macam. Ada juga sih Mas yang kayak selain tadi ya depresi ataupun Iya. misalkan ada Mm-mm. pikiran bunuh diri, ada juga ya oh anaknya tuh agresif gitu, maksudnya Mm-mm. sukanya ngebantah gitu ya, ngelawan orang tua, saya susah ngarahinnya Mbak dan sebagainya. Tapi ya tadi ternyata akarnya tuh nggak jauh-jauh dari relasi dan komunikasi itu sih Mas Mm-mm. pada akhirnya. Iya, relasi jadi hubungan dengan temannya gitu ya, termasuk juga ya. Dengan teman, dengan orang tua, tapi kan Mm. kadang balik lagi sih, kalau digali-gali sebenarnya kan gimana anak ini punya relasi yang baik dengan orang di sekitarnya kan, dia kan akan ambil dari pengalaman dia sama orang tuanya kan Mas gitu. Jadi Iya. kurang lebih sebenarnya peran dari orang tua itu memang sangat penting sih gitu. Iya. Walaupun bener sih katanya Mas tadi bahwa memang ada juga sih kasus yang oh mungkin relasi sama orang tuanya baik gitu ya, tapi ya ada lah sedikit masalah kayak selek sama temennya, konflik gitu pasti ada. Dan juga satu lagi terkait Mm-mm. sama era digital sekarang sih gitu, Iya. karena kan akses informasi itu terbuka sangat Udah. luas, nggak ada filter kadang-kadang. Tapi kan balik lagi, kalau orang tuanya punya relasi yang bagus, komunikasinya baik, mungkin bisa kan kasih boundaries. Tapi kan kalau nggak bagus ya tadi, akhirnya anak terekspos nih dengan berbagai akses informasi yang nggak ada filternya lah istilahnya. Itu juga jadi hal yang ini sih keluhan juga sih yang sering datang ke saya sih Mas, betul. Intinya orang tua itu harus lebih smart ya daripada anaknya. Betul. Kadang harus pintar-pintar teknologi, kadang juga Ya, anak yang apa namanya, dia itu ingin tahunya tinggi, kemudian punya ya. dipegangi gadget, dia scroll apa, terus kemudian belajar sendiri, malah lebih pintar anaknya kadang. Betul, betul. Makanya dari saya bilang, jadi orang tua remaja tuh harus upgrade ilmu gitu. Jangan sampai Iya. kalah sama anaknya gitu. Anaknya udah tahu sampai B, kita udah harus tahu sampai C gitu ya. Mau nggak mau ya harus belajar sih Iya. sebenarnya. Terus para orang tua itu menyikapinya bagaimana nih kalau bisa ada permasalahan yang demikian itu untuk remaja di sekarang ini ya, di era zaman digital ini bagaimana nih Ya. untuk tips bagi orang tua ini? Nah, pertama kalau kan gini Mas, sebenarnya kan kalau kita ngomongin balik lagi ke, saya tuh senangnya tuh ngomongin fondasi sih, karena menurut saya sebuah pengasuhan kalau fondasinya bagus, insya Allah ke atas-atasnya tuh lebih akan jadi ngikut gitu ya. Nah, Iya. kalau kita ngomongin tentang fondasi pengasuhan gitu ya, saya sih suka bikin analogi tuh kayak piramida gitu ya, dimana kalau misalkan bagian bawahnya nih istilahnya betonnya bawahnya bagus, insya Allah ke atasnya itu akan berdiri tegak gitu ya, nggak akan runtuh. Nah,
fondasi pengasuhan, yang pertama yang perlu mungkin kita sama-sama pahami adalah terkait sebenarnya bukan ke anaknya justru atau ke relasi kita sama anak, tapi yang fondasi pengasuhan yang pertama adalah kita sebagai orang tua nih sudah punya kemampuan untuk regulasi diri yang baik gitu. Istilahnya kita udah selesai sama diri kita punya konflik apapun misalkan sama masa lalu kita, sama pasangan, sama orang tua, itu udah kita perlu damaikan dulu. Mungkin kalau Mas Diki cukup familiar karena banyak ya yang isu kayak luka batin dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya hubungannya sama itu. Ya, hubungannya sama si fondasi pengasuhan. Insya Allah kalau misalkan fondasi awalnya kita itu udah punya kemampuan regulasi yang baik, itu akan lebih baik, akan lebih bagus buat kita untuk tadi deket sama anak kita. Nah, naik ke fondasi yang kedua, layer yang kedua adalah tadi yang saya bilang koneksi hati atau kedekatan sama anak kita, gitu ya. Jadi itu yang juga penting kalau kita ngomongin gimana sih mendampingi anak remaja di era digital ini, Mas. Bahwa kita perlu dulu nih punya kedekatan yang bagus sama anak kita gitu ya. Kita perlu ini sebenarnya nggak agak memang ini itu kayak investasi sih. Harusnya sudah dijalin dari sebelum anak masuk usia remaja sebenarnya gitu. Kita udah harus punya kedekatan dulu sama anak kita gitu ya. Kita sering luangin waktu bareng, main, ngobrol, sehingga anak juga nyaman sama kita. Sehingga insya Allah ketika kita tadi ya, anak masuk ke era digital, mereka tuh meyakini bahwa orang tuaku ini tahu yang terbaik buat aku, dan aku percaya sama orang tuaku. Sehingga ketika kita masuk ke fondasi yang ketiga, yaitu rules. Karena kan era digital ini kan perlu kita batasi tadi kan ya Mas ya, perlu kita filter, perlu kita arahkan. Nah ini jadi lebih mudah buat orang tua, karena anaknya udah ngerasa deket sama kita, jadi lebih mau dengerin gitu loh. Ya, jadi misalkan kita udah ngasih rules nih, konten yang ini enggak ya, kamu akses kontennya ini aja. Kita sepakat ya, gadget cuman dari jam, misalkan cuman setiap weekend, weekdays nggak ada. Anaknya udah dengan senang hati nurut gitu, karena tadi relasinya bagus. Nah, akan sulit kalau kita ujuk-ujuk datang ngasihnya perintah gitu, maksudnya nggak boleh A, B, C, kamu nggak boleh nonton iPad kalau lagi nanya. Nah, itu jadi akan sulit masuknya gitu sih Mas. Jadi PR-nya jadi akan lebih banyak gitu ya, tapi insya Allah kalau kita mau ya mencoba, walaupun misalkan anaknya udah remaja gitu ya, udah ngerasa nggak deket, tapi ngerasa nggak terlalu deket sama anak kita coba untuk mendekati lagi, insya Allah masih bisa sih gitu ya. Yang penting kita punya komitmen dan mau mencoba nih gitu ya, memulai untuk bangun relasi yang baik sama anak kita. Karena di era digital tadi sih pembatasan, kontrol yang bisa didiskusikan lah sama anak kita gitu ya, tentang si rules ini gitu ya. Diskusi dua arah itu sangat penting sih Mas. Gitu. Iya. Jadi orang tua itu ibaratnya sebagai contoh juga ya, Kak ya. Betul. Tapi kadang ada juga loh yang orang tua kok, mohon maaf, ada yang bertindak negatif juga, sampai anaknya itu juga ikut-ikutan gitu loh. Itu sangat disayangkan juga ya. Terus itu betul. Bagaimana dong Kak kalau sampai seperti itu Kak? Nah, makanya kadang kalau misalkan saya punya klien gitu ya, yang tadi ya misalnya, ternyata orang tuanya setelah saya gali mungkin dia masih pakai pendekatan-pendekatan yang kurang efektif. Misalnya tadi ya Mas, melakukan kekerasan fisik misalnya gitu ya, atau secara verbal gitu ya. Kalau memang kita udah edukasi, kalau saya kan psikolog anak nih, berarti kan concern saya di anaknya gitu ya. Ketika saya sudah usaha untuk edukasi orang tuanya bahwa begini loh efeknya kalau misalkan bapak ibu fokusnya tuh hanya ke ngontrol perilaku anaknya, tapi nggak berusaha ngedeketin dia pakai hati, kalau saya bilang gitu ya, akan sulit nih. Bapak ibu anaknya juga pasti akan selalu nolak gitu ya. Mungkin dia sekarang akan nurut, tapi kita nggak tahu nih kalau nggak ada bapak ibu gitu, akankah dia menurut? Jangan-jangan dia cuma takut dihukumnya aja misalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan pendekatan seperti itu sudah saya lakukan dan tidak berhasil, kadang saya juga akan kerja sama juga sih Mas untuk minta bantuan dari psikolog dewasa gitu ya, psikolog untuk orang tuanya
sebenarnya gitu. Karena kadang agak rumit juga sih, mungkin di orang tuanya ada hal-hal yang ya juga perlu digali gitu sih, yang perlu diselesaikan gitu. Kenapa sih agak sulit ya untuk mencontohkan tadi ya perilaku yang positif ke anaknya, mungkin dia juga ada kendala tertentu seperti itu. Jadi memang harus perlu ada kesadaran juga sih dari kita sebagai orang tua ya, untuk tadi yang Mas bilang gitu kan, konsisten juga menunjukkan hal-hal yang kalau kita mau anak kita ngelakuin A, kita juga harus dong ngelakuin hal yang sama gitu, menjadi contoh sih gitu. Iya. Kemudian ini ada yang yang ditanyakan nih, ada ini anak yang sukanya itu begadang. Begadangnya apa? Karena main HP. Iya, nggak mau tidur ya, nggak mau tidur, malah disuruh tidur malah di kamar lihat HP terus scroll, nggak tahu ngapain sih, yang di scroll apa itu. Gimana sih caranya buat menghentikan itu sih? Kalau ini cara itu ya mungkin kalau untuk sesi di live ini jadi saran singkat ya, karena kayaknya banyak nih hal yang harus kita ini ya Mas ya, kita gali dan kita lihat. Tapi mungkin kalau untuk saran praktisnya gitu ya, yang pasti kita perlu pertama gini, pahamin dulu sih, maksudnya gini, kenapa sih anak ini suka banget sama gadgetnya, apa sih yang dia lagi pengen cari tahu gitu ya. Kalau saya kan kayak gitu dulu, masuk di hal yang jadi kesukaannya anak gitu ya. Kita cari tahu dulu nih dia sukanya apa gitu ya. Ketika kita udah tahu, kita juga dalemin gitu ya, baru tuh kita ngajak ngobrol anaknya. Nak iya ya, mama tadi juga ngeliat nih kamu suka banget ya baca apa misalnya gitu ya, atau game ini ya. Iya sih mama udah mainin seru banget, mama tahu tuh. Misalnya kita udah punya gitu loh Mas, gambaran gitu ya tentang si apa yang dia suka gitu. Jadi anaknya juga ngerasa, ih mama tertarik ya sama apa yang aku lagi sukain gitu kan. Nah udah masuk nih gitu ya, kita udah ngobrol asik, baru deh tadi yang saya bilang, kasih batasan. Dek, menurut kamu kalau misalnya kamu nih gitu ya main gamenya tiap malam, tadi Mas diskusi gitu ya sampai malam, kira-kira dampaknya apa ya kalau misalnya terus kayak gini gitu ya. Misalkan dia pasti kan dia akan muncul tuh insight kan gitu ya, dia sih besoknya jadi ngantuk atau misalkan jadi nggak konsen kalau belajar besoknya dan sebagainya. Nah ketika udah mulai muncul tuh Mas insight kayak gitu ya, penghayatan seperti itu, baru kita mulai arahkan gitu, kayaknya baiknya kita ini yuk bikin rule sama-sama gitu ya, kita brainstorming yuk nak gitu, karena mama ngerasa kayaknya udah mulai nggak sehat nih buat kamu gitu, karena kamu selalu bergadang, paginya jadi nggak seger dan sebagainya. Bikin tuh solusi bareng-bareng Mas, diskusi gitu ya. Kalau menurut kamu gimana nih rules yang harus kita sepakati gitu ya, dia kasih ide nih anaknya, kemudian kita juga kasih ide dan cari nih kira-kira jalan tengah yang memungkinkan tuh seperti apa gitu ya. Karena kalau misalkan kita langsung masuk kayak nggak boleh ya main handphone jam segini nih, itu akan sulit banget gitu, karena pasti anaknya udah menolak duluan. Akan lebih baik tadi sih Mas, kita masuk dulu nih kayak apa ya, menghayati dulu sih, oh iya emang seru ya gitu ya, enak ya nak ya, iya kita ngobrol dulu lah santai, baru setelah itu tadi kita masuk ke baiknya kayak gimana, apa yang dia rasain kalau misalkan dia bergadang dan sebagainya, biar dapat insight-nya, baru kasih brainstorming tadi tentang rules-rules yang mungkin bisa jadi kesepakatan bersama. Kurang lebih sih gambaran singkatnya kayak gitu. Walaupun di prosesnya tidak semudah itu sih. Itu mungkin kalau memang butuh bantuan gitu ya, perlu boleh sih kan ngobrol lah sama psikolog anak yang memang dipercaya oleh orang tua sih untuk membantu kondisi ini. Mungkin Kak Belinda juga buka psikolog sih kah? Atau yang online itu? Saat ini sih semuanya memang berpusat di Rainbow Castle. Cuma memang bisa juga sih via online. Jadi ada jadwal offline tatap muka, ada juga ya via online gitu. Tapi tergantung kalau online tergantung nanti case-nya juga sih Mas. Kalau memang dirasa perlu tatap muka, saya akan tetap minta ketemu. Tergantung nanti perjalanan case-nya ya, kasusnya seperti apa sih. Cuman ya saya buka dua-duanya, online ataupun offline. Iya, jadi lebih enak gitu ya kalau ada kasus-kasus, karena setiap keluarga gitu ya, setiap anak, setiap orang tua mungkin berbeda juga kasusnya, walaupun pendekatannya sama gitu ya, cuman
apa namanya, yang namanya juga manusia nggak ada yang sama juga ya. Betul. Jadi kadang pendekatannya juga kalau saya bilang tailor made, tergantung kan kondisi anak, kondisi keluarga gitu. Jadi memang kadang perlu pendekatan individual sih masing-masing. Iya betul. Kemudian ini kadang itu anak perempuan ini kadang lebih sensitif gitu ya. Lebih sensitif sama dan kurang terbuka juga kepada orang tua. Itu bagaimana sih menyikapinya kalau boleh tahu Kak Belinda? Sama sih, kadang anak cowok juga gitu ya, Mas. Oh gitu. Jadi kadang-kadang juga ada gitu yang kalau ditanyain gimana sekolah, biasa aja gitu kan. Anak cowok biasanya kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi cara menyikapi anak perempuan ataupun mungkin laki-laki ya yang punya kecenderungan tadi ya Mas ya, Yeah. menutup diri gitu kan ya? Ya. Iya, menutup diri. Oke, nah ini sih boleh dicoba ya. Jadi kalau saya yang pasti tadi kuncinya adalah kita tuh mesti kenal sama anak kita dulu. Itu paling penting sih Mas. Jadi maksudnya gimana Mbak Belinda? Maksudnya adalah kita mesti catch up nih sama apa sih hal-hal yang menarik minat dia saat ini. Itu yang jadi kunci sih menurut saya di remaja gitu ya. Ketika misalnya remaja ini ngerasa bahwa oh ternyata mamaku, papaku tuh berusaha loh untuk mencari tahu apa yang menjadi minat aku, itu tuh akan jadi hal yang bisa sedikit meluluhkan hati mereka gitu loh Mas. Kayak ternyata orang tua aku peduli ya sama apa yang menjadi kesukaan aku gitu. Itu kunci sih menurut saya, pintu awal gitu ya, gerbang awal gitu ya. Ketika misalkan kita udah effort untuk mencari tahu, kita berusaha untuk buka nih pembicaraan, ya tadi ya tergantung dia sukanya apa gitu ya. Kemudian perlu nih misalnya kita ajakin dia untuk punya kayak rutinitas ngobrol bareng lah gitu ya, berdua misalnya gitu ya, sengaja nih untuk, kalau yang cewek mungkin sama cewek gitu ya, sama mamahnya, kalau cowok kan sama bapak. Nah tuh bapak juga perlu tuh kan ya, luangin waktu lah gitu, misalnya tiap malam sengaja gitu makan malam bareng di meja makan, ngobrolin apa yang anak ini suka gitu. Jadi perlu juga sih Mas usaha kita untuk punya nih konsisten meluangkan waktu berdua sama anak-anak kita ini gitu ya. Walaupun awal-awalnya mungkin mereka akan ya enggak, biasa aja, tapi jangan menyerah, itu kata kunci keduanya. Karena itulah mereka gitu, di usia-usianya mereka gitu, terlihatnya tidak tertarik, kayak nggak suka gitu ya, tapi sebenarnya mereka butuh juga tuh untuk ditanya, punya kebutuhan itulah gitu ya, dianggap ada, diajak gitu ya. Nah jadi jangan menyerah gitu. Tapi kalau misalkan memang anak ini misalnya kasih kode keras gitu ya, either misalnya dia udah aku mau sendiri dulu, dia ngomong gitu, tutup pintu misalnya, kita bisa bilang, oke, kalau emang kamu pengen sendiri dulu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah mau cerita gitu ya, mama papa ada ya buat kamu. Nah, kata-kata itu tuh Mas yang perlu kita sampaikan juga ke anak kita yang remaja ini. Bahwa kalaupun saat ini dia nggak mau, kapanpun mereka butuh, orang tuanya ada nih buat dia. Nah, itu tuh buat anak-anak itu tuh sangat-sangat berarti sih. Anak-anak remaja ini gitu ya, kata-kata yang seperti itu. Dan tapi beneran ya ada, sampai anaknya udah mau membuka diri, datengin orang tuanya, nanti ada papa lagi kerja. Nah itu tuh ditolak lagi kan dia, jadinya malah nggak mau lagi. Nah itu juga perlu penting juga kita perhatikan sih Mas. Kurang lebih begitu sih tips-tips kecil sederhana yang bisa saya kasih sih ke orang tua. Berarti harus menyediakan waktu untuk kitem ya, healing juga ya. Healing sama anak-anak tercinta. Kemudian kita membuka pembicaraan, membuka diskusi, pendekatan dengan anak, itu juga perlu juga untuk kita menggali lebih dalam. Apa sih maunya anak gitu ya. Betul. Kemudian ini, apa namanya, cara kita ya, cara kita untuk menyikapi jika anak membandingkan kita dengan pola asuh orang lain itu gimana? Orang tua yang lain. Itu ada mungkin ya yang kok kayak ayah saya kok gini gitu. Ya, kadang
juga sering dapat cerita gitu sih dari orang tua. Iya, anaknya suka bilang, kok orang tuanya itu bolehin bolehin anaknya pakai gadget, aku nggak boleh. Ada yang kayak gitu, gitu kan. Kok dia boleh pergi nginep, aku nggak boleh gitu. Sering sih ya kita mendengar anak-anak kita mulai compare kan ya gitu. Tips yang pertama, jangan sampai baper. Maksudnya kadang-kadang kan orang tua kayak, kamu kok bandingin mama sama mama yang lain. Nah, itu jangan dianggap bahwa oh ini emang dari hatinya anak gitu ya. Enggak gitu. Karena ya ini adalah memang ini khasnya mereka gitu kan. Mereka kan mulai kayak melihat kan dari masyarakat yang maksudnya pandangan dari yang lebih luas gitu, ngelihat dari aturan orang lain. Kok kayaknya lebih dan mereka kan kecenderungan kalau remaja ini yang enak-enak aja aku mau gitu kan. Kita semua sih sebenarnya ya, Mas, nggak mesti remaja sih. Cuma maksudnya kadang kan yang jadi pertanyaan mereka adalah pasti yang enaknya tuh, kayak anakku temennya boleh pegang gadget, kok dia boleh pergi. Nah, kadang-kadang itu. Nah, cara kita untuk memberikan pemahaman adalah balik lagi, kalau saya pastikan dulu bahwa kita punya relasi yang baik sama anak kita. Itu udah paling kunci deh, Mas, pokoknya relasi kedekatan udah paling kunci gitu ya. Nah, sehingga ketika kita misalkan nih tahap kedua ini kita bilang ke anak kita bahwa ya memang kita kasih pemahaman aja sih, Mas, bahwa ya setiap keluarga itu punya aturannya yang beda-beda gitu, karena ya mungkin kebutuhan teman kamu, kebutuhan kamu juga beda. Nah orang tua nih yang berusaha untuk mencari tahu nih hal-hal apa sih yang kalau dari orang tua gitu ya, ini bisa membantu kamu lebih baik atau ini memberikan dampak yang positif buat kamu gitu. Nah, kita bisa bilang gitu sih, Mas, bahwa ya tiap keluarga, tiap komunitas gitu ya punya value yang pasti beda-beda. Nah, kita kan menyesuaikan tuh dengan si value masing-masing dari keluarga gitu ya. Tapi kita bisa bilang juga sih ke anak kita bahwa kalau misalkan ada hal yang pengen kamu diskusiin, yuk kita diskusi, cari jalan keluar sama-sama gitu. Misalkan ada hal yang menurut dia kok papa mama terlalu kayak gini gitu ya, terlalu misal terlalu posesif gitu kan, kayak semua dilarang. Oke, jadi feedback buat kita juga kan sebenarnya. Oke, apa sih definisi kamu tadi mama papa suka ngelarang gitu ya? Coba kita ngobrolin sama-sama. Anak kan jadi momen diskusi sebenarnya yang kita bisa manfaatkan sih untuk lebih dekat sama dia juga, lebih kenal sama anak kita gitu ya. Tapi balik lagi bahwa ya anak remaja ini kan kalau kita juga ngomongin perkembangan otaknya ya, Mas ya, memang kan untuk bagian otak yang mengatur kayak decision making, problem solving gitu ya, memang kan belum sempurna lah gitu ya. Mereka belum bisa terlalu kita bilang belum selalu bisa bijak lah gitu dalam mengambil keputusan, sehingga tadi yang saya bilang orang tua tetap menjadi salah satu guidance-nya mereka sih. Kita yang kadang perlu tegas juga sih gitu. Mungkin ada rules yang emang nggak bisa ditawar, nggak apa-apa selama kita bisa menyampaikan dengan cara yang diplomatis juga ke anak kita gitu sih, dengan diskusi tadi sih gitu, Mas, kurang lebih gambaran. Iya. Terus gini, Kak Belinda, kemarin itu ada berita viral itu, Kak, tentang anak SMP loh, anak SMP, anak pelajar SMA itu udah hamil duluan, udah ke pengadilan agama itu. Cara antisipasinya gimana sih untuk kedepannya biar nggak terjadi seperti itu lagi? Ya. Soalnya miris juga ya, anak-anak masih remaja ratusan loh itu kemarin beritanya. Betul. Oke. Kalau kita ngomongin spesifik fenomenanya itu ya, Mas, ya, tentang hamil di luar, berarti kan hamil di luar nikah gitu ya. Itu kan sebenarnya hubungannya sama pendidikan seksual ya, pendidikan seksual sejak dini gitu ya. Sehingga kalau untuk mencegahnya, sebenarnya pendidikan seksual ini tuh udah bisa kita kasih ke anak dari anak usia 2 tahun bahkan gitu. 2 tahun, jadi ya? Iya, jadi di mindset kita pendidikan seksual itu bukan sesempit tentang hubungan ini ya, hubungan suami istri ya gitu. Jadi pendidikan seksual ini kan sebenarnya luas definisinya gitu ya. Kalau tadi saya bilang udah bisa loh kasih pendidikan seks dari anak usia 2 tahun. Emang definisinya apa, Mbak Belinda? 2 tahun udah dikasih pendidikan seks gitu ya. Dari hal sesederhana anak tahu nih bagian tubuh mana yang private,
mana yang non private. Itu kan sebenarnya pendidikan seksual juga Mas gitu ya. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang di luar orang tua, ataupun bagian mana yang ya tidak boleh dan boleh disentuh gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari pendidikan seksual gitu, sehingga untuk mengantisipasinya ya kita perlu mulai gitu ya sejak sedini mungkin untuk melakukan tadi edukasi seks ke anak-anak kita gitu, dengan tetap sebenarnya mempertimbangkan usianya sih gitu kan kayak tadi saya bilang tuh Mas, mungkin 2-3 tahun fokusnya ke tadi area tubuh yang pribadi, non pribadi. Kalau ada yang sentuh, kita harus ngapain nih, area pribadi kita ada yang menyentuh harus ngelakuin apa gitu ya. Kita harus mulai numbuhin bahwa nggak boleh ya ada yang nyentuh, misalnya kalau perempuan payudara kamu gitu ya, kalau laki-laki penis kamu gitu ya. Itu namanya nggak bagus gitu ya. Itu kan tidak seharusnya seperti itu gitu ya. Nanti makin besar kita makin tambah tuh ilmunya gitu kan. Kadang kan juga pertanyaan anak makin berkembang ya. Kadang ada yang nanya, emang kalau bayi dari mana lahirnya gitu, atau usia SD misalnya. Itu kan mulai itu kita sesuaikan jawabannya tentu dengan usia anak gitu, sehingga harapannya ketika dia masuk remaja bekalnya udah cukup gitu loh Mas, untuk punya informasi terkait tadi pendidikan seksual tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang temennya cowok gitu misalkan ya, ada yang nyentuh atau berusaha, kan kalau dia udah tahu nih pendidikan seksnya, kan dia udah bisa nolak, dia nggak mau kayak gitu misalnya, kayak gitu. Jadi dan juga pendidikan agama balik lagi ya Mas, juga penting kan kita berikan, tapi balik lagi juga tergantung tahapan usia anaknya gitu kan, cara penyampaiannya sih. Nah ini emang kalau didetailkan mau kita bikin webinar sendiri sih sebenarnya. Tapi pada intinya kayak gitu gambarannya ya, untuk pencegahannya sih Mas. Pencegahannya iya. Luar biasa. Jadi memang perkembangan zaman itu luar biasa ya Kak ya. Ada dari teknologi yang begitu maju dan mudahnya diakses, kemudian dari relasi-relasi juga gitu loh. Relasi teman-teman, relasi keluarga, dan makanya keluarga itu juga sebagai pondasi yang penting ya Kak. Pondasi yang penting untuk mengajarkan dan memberikan contoh, memberikan pengalaman bagi anak-anak kita ya Kak ya. Kemudian kan bisa jadi juga kan ya Mas, maksudnya tadi yang kalau kita ngomong berita itu kan mereka tahu dari media kan, yang kita nggak filter gitu, benar sih Mas. Iya dari situ, bisa jadi dari handphonenya, gadgetnya itu kan juga perlu juga ya dibatasi itu. Betul. Orang tua harus paham, lebih paham juga dari anaknya. Kemudian yang terakhir ini, terakhir ya Kak ya, bagaimana untuk mempersiapkan anak remaja kita di zaman sekarang ini agar lebih terlindungi, agar lebih menjadi anak yang tentunya diharapkan orang tua menjadi yang terbaik gitu loh. Itu bagaimana tips-tipsnya dari Kak Belinda ini? Oke, tipsnya balik lagi ke percakapan kita di awal sih Mas, bahwa untuk kita bisa mempersiapkan anak remaja kita menjadi anak yang istilahnya tadi ya, dia bisa tetap up to date tapi terkontrol gitu ya, dan punya filter lah terhadap hal-hal positif. Balik lagi ke percakapan kita yang awal, yaitu bangun dulu yuk fondasi pengasuhan yang bagus gitu. Artinya kita perlu punya relasi yang bagus dulu sama anak-anak remaja kita gitu ya. Bangun itu dulu sebenarnya, fondasi relasi yang baik sama anak-anak kita. Improve yuk cara kita berkomunikasi sama anak remaja gitu ya, agar tadi ketika mereka misalnya galau, atau misalkan mereka dapat input dari luar, dapat masukan dari media gitu ya, digital, mereka itu tahu harus nanyanya ke siapa atau mengkonfirmasinya ke siapa. Ya harapannya ke kita kan sebagai orang tuanya gitu ya. Makanya tadi relasinya itu harus baik, sehingga pun kalau kita mau ngasih aturan, kita mau ngasih pembatasan, kita mau ngasih edukasi juga akan lebih mudah gitu ya. Jadi itu dulu yang sebenarnya perlu dikembangkan dan perlu diimprove sih, relasi dan komunikasi. Sama tadi sih benar Mas, bahwa kita perlu juga sih untuk istilahnya menyeleksi juga ya, mungkin, tapi bukan berarti yang kayak semua diatur orang tua, enggak ya, tapi lebih ke arah mungkin kita memilah-milih membantu anak kita memfilter ya pergaulannya, teman-temannya, mungkin kita kasih feedback, lebih baik yang kita ke arah yang ini yuk. Kita juga
berikan kegiatan anak kita yang positif gitu. Kadang-kadang kan mungkin mereka kayak gitu karena mungkin nggak waktu luangnya bingung gitu mau ngapain gitu ya. Nah mungkin kita perlu tuh kasih arahan untuk kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita berikan ke anak kita juga gitu, sehingga apa ya, semuanya tuh terkontrol juga dan harmonis nih relasinya gitu ya. Jadi arahannya dari kita ada, kita bisa kasih guidance, anak juga mau terima gitu untuk diarahkan oleh kita sebagai orang tuanya ya. Jadi itu sih poin-poin penting yang perlu kita terapkan sih di anak usia remaja ini. Baik, terima kasih Kak Belinda, ilmunya sangat bermanfaat. Saya ingatkan dan saya ulangi lagi ya, untuk bagi yang sudah bergabung, silakan bisa di-follow Kak Belindanya di @Belinda Agustia, Instagram beliau. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk Kak Belinda. Semoga lain waktu bisa bergabung kembali ya. Kemudian yang baru bergabung nanti silakan bisa disimak di Instagram kami, karena insya Allah kami share juga nanti pelajaran ini tadi ya yang sudah disampaikan oleh Kak Belinda. Kurang lebihnya dari saya sebagai host kali ini, mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Belinda dan para hadirin, para netizen yang sudah bergabung. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu lagi.